Selamat pagi, siang, sore atau malam. Di sini kami dari mata kuliah statistika akan mempresentasikan tentang teori pengambilan keputusan. Kami akan memperkenalkan diri. Saya Dimas Tiproko dan anggota saya ada Kelvin dan Rico Priago. Dimulai presentasinya. Next pin. Teori pengambilan keputusan. Next. Yang pertama adalah penilaian ke situasi, yaitu menghadapi pola pertanyaan seperti apa yang terjadi. Yang kedua, analisis persoalan, yaitu pola pikir sebab akibat. Yang ketiga adalah analisis keputusan, didasarkan pada pola berpikir mengambil pilihan. Yang keempat, analisis persoalan potensial, didasarkan pada peristiwa yang mungkin akan terjadi di masa depan. Selanjutnya, lingkungan situasi keputusan. Yang pertama adalah lingkungan eksternal, dan mempengaruhi adalah sosial, budaya, ekonomi, politik, alam, dan kota. Yang selanjutnya, lingkungan internal. Untuk situasi keputusan yang mempengaruhi adalah mutu barang rendah, kurangnya promosi, pelayanan tidak memuaskan, sales atau agen yang bergairah. Selanjutnya, teknik yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada kepastian certainty. Cara pemecahannya dengan deterministik. Teknik yang digunakan adalah linear programming, model transportasi, model penugasan, model inventory, model antrian, model network. Certainty sendiri merupakan digunakan jika semua informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan diketahui secara sempurna dan tidak berubah. Selanjutnya ada risiko atau risk. Pemecahannya dengan probabilistik. Teknik yang digunakan adalah model keputusan probabilistik, model inventory probabilistik, model antrian probabilistik. Risk sendiri digunakan jika informasi sempurna tidak tersedia, tetapi seluruh peristiwa yang akan terjadi beserta probabilitasnya diketahui. Selanjutnya, tidak ada kepastian atau uncertainty. Pemecahan yang digunakan tak diketahui, dan teknik yang digunakan adalah analisis keputusan dalam keadaan ketidakpastian. Uncertainty sendiri digunakan jika seluruh informasi yang mungkin terjadi diketahui, tetapi tanpa mengetahui probabilitasnya masing-masing. Dan selanjutnya ada konflik atau konflik. Pemecahan yang digunakan tergantung tindakan lawan, dan teknik yang digunakan adalah teori permainan atau game teori. Konflik sendiri digunakan jika keputusan dua atau lebih pengambil keputusan berada dalam pertarungan aktif di antara kedua belah pihak. Sementara keputusan certainty, risk, dan uncertainty yang aktif hanya mengambil keputusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota yang lain. Yang selanjutnya adalah tujuan analisis keputusan atau decision analysis. Next slide.
Unsur analisis keputusan. Yang pertama, pernyataan keputusan. Yang kedua adalah sasaran bagi keputusan. Yang ketiga adalah alternatif. Dan yang terakhir adalah konsekuensi pilihannya. Langkah-langkah pengambilan keputusan manajemen. Yang pertama itu rumuskan atau definisikan persoalan keputusan yang akan diambil. Yang kedua, kumpulkan informasi yang relevan dari berbagai macam sumber. Yang ketiga adalah cari alternatif tindakan. Yang keempat adalah analisis alternatif yang feasible. Yang kelima adalah memiliki alternatif yang terbaik di antara semua alternatif yang dibuat. Yang terakhir adalah pelaksanaan keputusan dan evaluasi hasilnya. Yang selanjutnya adalah peranan ilmu manajemen dalam pengambilan keputusan disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, semakin canggih teknologi yang dipakai di setiap perusahaan yang ada, dan semakin berkurangnya energi dan material kritis lainnya. Dan selanjutnya dalam manajemen sains akan berperan dalam hal yang pertama itu pengambilan keputusan berdasarkan tujuan. Yang selanjutnya adalah keputusan dalam uncertainty, ya, atau tidak kepastian. Yang selanjutnya ketidakpastian adalah pengambilan keputusan dalam ketidakpastian, menunjukkan suasana keputusan di mana probabilitas hasil-hasil potensial tidak diketahui atau tidak diperkirakan. Dalam suasana ketidakpastian, pengambil keputusan sadar akan hasil-hasil alternatif dalam berbagai macam peristiwa. Namun, pengambil keputusan tidak menetapkan probabilitas peristiwanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Riko. Yang pertama ada kriteria maksim atau WAG. Kriteria ini memilih keputusan untuk mencerminkan nilai maksimum dari hasil yang minimum. Kedua ada kriteria maksimaks. Kriteria untuk memilih alternatif yang merupakan nilai maksimum dari payoff yang maksimum. Dalam asumsi, pengambilan keputusan adalah optimistik, cocok bagi investor yang risk taker, dan kelemahannya mengabaikan banyak informasi yang tersedia. Selanjutnya ada kriteria minimax regret atau penyesalan dari L.J. Savage. Kriteria ini digunakan untuk menghindari penyesalan yang timbul setelah memilih keputusan yang meminimumkan maksimum penyesalan. Jumlah regret atau opportunity loss dalam rumusnya sama dengan payoff max dikurang dengan payoff alternatif pada peristiwa tertentu. Lalu ada kriteria Hurwitz. Kriteria di mana pengambilan keputusan tidak sebetulnya optimis dan pesimis sempurna, sehingga hasil keputusan dapat dikalikan dengan koefisiensi optimistik guna mengukur optimisme pengambilan keputusan. Lalu ada kriteria Laplace atau bobot yang sama, di mana dalam kriteria ini, dalam asumsi semua peristiwa mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadi. Selanjutnya, keputusan dalam suasana risk.
dengan probabilitas. Dalam keputusan ini terdapat beberapa tahap. Antara lain, pertama diawali dengan identifikasi bermacam-macam tindakan yang tersedia dan layak digunakan. Kedua, peristiwa yang mungkin terjadi dan probabilitas terjadinya harus dapat diduga dengan baik. Ketiga, payoff untuk suatu tindakan tertentu ditentukan. Selanjutnya, teknik yang digunakan dalam keputusan dengan probabilitas. Antara lain expected value dan expected opportunity loss. Expected opportunity loss digunakan untuk meminimumkan kerugian yang disebabkan karena pemilihan alternatif keputusan tertentu. Keputusan yang direkomendasikan harus sama dengan kriteria expected value. Ini bukan suatu kebetulan, karena kedua metode ini selalu memberikan hasil yang sama, sehingga cukup salah satu yang dipakai, tergantung dengan tujuan. Lalu, expected value of perfect information merupakan perluasan dari kriteria expected opportunity loss dan expected value. Atau dengan kata lain, informasi yang didapatkan pengambilan keputusan dapat mengubah suasana risk menjadi certainty. Lalu ada expected value of sample information. Merupakan harapan yang diinginkan dengan tambahan informasi untuk dapat mengubah, memperbaiki, dan menggunakan teori Bayes. Selanjutnya ada persoalan inventory sederhana dalam keadaan risiko. Kriteria nilai harapan yang telah digunakan di atas juga diterapkan untuk memecahkan persoalan inventory sederhana. Selanjutnya ada game teori, di mana pengambilan keputusan dalam suasana konflik. Berdasarkan jumlah pemain, terbagi menjadi dua, antara two persons games dan n persons game, di mana n persons games dapat diartikan berdasarkan jumlah orang yang ikut dalam permainan. Lalu berdasarkan jumlah payoff, zero and constant sum games, dan non-zero and non-constant sum games, di mana hasil dari games ini tidak bisa ditentukan, tetapi memiliki nilai tertentu. Berdasarkan strategi yang dipilih, ada dua, antara lain cooperative game dan non-cooperative games. Lalu ada fokus pembahasan. Selanjutnya, two persons, zero and constant sum games. Asumsi dalam game teori, setiap pemain mengetahui dengan tepat payoff setiap kemungkinan kombinasi strategi yang tersedia. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih atas perhatiannya.